Sanxie. Nenek tidak percaya Anda benar-benar tidak punya keturunan. Jadi beliau khusus menyuruh saya datang untuk mencoba peruntungan Sanxie. Astaga, rumah sakit ini ternyata ada pembunuhan. Tuan. Anda baik-baik saja? Saya sudah menelepon polisi untuk Anda. Tolong saya. Tolong, Teh. Tuan, saya... Lepaskan saya. Akhirnya berhasil. Aku akan punya cucu yang manis. Bagaimana kalian bekerja? Dia sepertinya mengambil cincin pusaka keluarga Si. Ini saja tidak bisa ditemukan, sekumpulan orang tak berguna. Siapa sangka si Sanxie yang kejam itu 10 bulan lalu ternyata tidur dengan seorang petugas kebersihan. Dan si petugas kebersihan itu habis menikmati malah tidak mau bertanggung jawab. Kabur tanpa jejak. Orang-orang kita sudah melakukan pemeriksaan di seluruh kota. Seharusnya akan segera ada kabar. Sanxie, Ji Ruyao dari Departemen Kebidanan Rumah Sakit Renai. Dr. Ji membawa seorang bayi di lantai bawah. Katanya itu putra Anda. Sanxie, benar putra Anda. Syukurlah, keluarga Si yang 18 generasi hanya punya satu keturunan laki-laki. Akhirnya ada penerusnya. Saya hanya pernah dengan satu wanita itu. Jangan-jangan anak ini dari malam itu. Anak ini dari mana kamu membawanya? Dari Departemen Kebidanan Rumah Sakit Renai, di tempat sampah medis, sepertinya ditinggalkan orang. Melalui tes DNA, baru menemukan Anda. Tak disangka si Jalang Jiruyin itu sangat beruntung. Bisa melahirkan putra Sanxie Si. Untung anak Jalang ini berhasil saya curi. Perintahkan saja, seluruh kota dalam keadaan siaga. Bagaimanapun juga, harus temukan ibu kandung anak ini. Baik. Aku ingin tanya langsung padanya, mengapa dulu pergi tanpa sepatah kata? Dr. Ji, terima kasih telah menemukan anak saya. Mulai hari ini, Anda adalah Direktur Rumah Sakit Renai. Ruyin, kenapa kamu begitu bodoh untuk melindungi anak? Otakmu sendiri terluka. Sekarang kondisinya memburuk. Harus menyiapkan 500.000 untuk operasi. Dari mana aku bisa mengumpulkan 500.000 ini? Pergi! Tangkap pencuri! Uangku! Pencuri, jangan lari! Xiaobei, jangan pergi! Berbahaya! Xiaobei! Xiaobei! Tuan muda, Tuan muda. Sanye, aku takut tidak bisa lagi merawat Tuan muda. Baru saja aku memberinya suntikan. Dia menaruh ular mati di tangannya untuk menakut-nakutiku. Aku tidak sakit. Aku tidak mau minum obat. Aku mau mama. Aku mau mama. Mama, aku mau mama. Sudah berapa kali aku bilang padamu, ibumu melahirkanmu lalu meninggalkanmu. Kamu tidak mau minum obat dengan patuh, begitu saja menyia-nyiakan tubuhmu sendiri. Aku tidak percaya, kamu berbohong. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Aku mau mama, aku mau mama. Aku mau mama, aku mau mama. Aku mau mama. Tuan San, aku mau mama. Si bocah ini benar-benar bandel. Aku mau mama. Kalau tidak segera dicari orang yang bisa mengurusnya, yang susah nantinya adalah dirinya sendiri. Aku mau mama, aku mau mama. Bocah nakal ini saja aku tidak bisa mengendalikannya. Mau cari orang di mana? Maling, berhenti jangan lari. Maling, berhenti jangan lari. Ayo bangun. Cepat minggir, lepasin aku. Kamu maling, berhenti. Lepasin aku.
Cepat kembalikan uang biaya pengobatan mamaku sekarang juga. Kamu maling. Salah. Ya ampun. Hanya untuk uang 100 ribuan ini aku benar-benar kagum sama kamu. Orang yang bisa menaklukkan si bocah itu, bukannya dia sudah di sini? Xiao Bei. Xiao Bei. Mama. Atihan. Ibu. Ya, ada apa? Ibu. Cepat bawa ke ruang perawatan. Cepat. Sayang sekali, gadis muda yang begitu luar biasa dan berani. Bukan anakku, si Mohan. Ayo, kita juga ke ruang perawatan. Aku akan mempekerjakannya sebagai guru pendamping sinian. Ayah merasa penyakitku belum cukup parah ya. Kembali ke ruang perawatan. Ibu, ini salah Xiao Bei. Mulai sekarang, Xiao Bei tidak akan melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Cepat sembuh ya. Ruin. Biaya operasimu. Butuh 500 ribu rupiah. Xiao Bei sudah besar. Xiao Bei bisa cari uang. Xiao Bei juga akan kerja sebagai perawat di rumah sakit. Pasti bisa mengumpulkan biaya operasi untuk ibu. Xiao Bei. Jangan menyusahkan Dr. Wang. Xiao Bei. Mana orangnya? Pak 3, aku akan cari orang untuk ditanyai. Xiao Bei. Kamu mau apa ke sini? Aku direktur rumah sakit ini. Dengar-dengar ada yang lama sekali belum bayar biaya pengobatan. Tentu saja aku harus datang lihat. Jiruyin, melahirkan sepasang anak haram? Sungguh mempermalukan keluarga Ji kita. Jangan bicara soal anak denganku. Dulu kalau bukan karena kamu, adik laki-laki Xiao Bei pasti bisa selamat. Memangnya kenapa harus menolong anak haram yang asal-usulnya tidak jelas? Meninggalkanmu seorang anak perempuan sudah merupakan belas kasihku yang besar. Dasar bajingan! Aku sarankan kamu lebih baik pergi sendiri. Jangan paksa aku menyuruh satpam membuangmu keluar. Jiruyin, kamu tidak boleh bertemu dengan pria itu. Perempuan jahat, kembalikan adikku. Xiao Bei. Xiao Bei, kamu sudah menyinggung Direktur Ji. Bagaimana ibumu bisa tetap dirawat di sini? Satpam. Usir mereka dari rumah sakitku. Masih menunggak biaya pengobatan. Kalian masih berani bersikap seperti ini? Rumah sakit punya bantuan untuk pasien tidak mampu. Bantuanku akan segera turun. Lunasi biaya pengobatan dalam 3 bulan. Itu diperbolehkan. Aku direktur rumah sakit ini. Perkataanku adalah aturan. Aku bilang pergi, maka kamu harus pergi. Bantuanmu itu? Lebih baik ku beri makan anjing daripada memberikannya padamu. Sanye, Anda datang? Jangan-jangan Anda datang untuk menemuiku? Bagaimana dengan ibu dan anak perempuan tadi? Mungkinkah Sanye sudah tahu wanita waktu itu adalah Jiruyin? Sanye, mereka berdua ibu dan anaknya sengaja menunggak biaya pengobatan dan tidak mau pergi. Sudah saya usir mereka. Siapa yang menyuruhmu mengusir mereka? Sebelum jam 7 malam, kalau aku tidak bertemu mereka,
posisimu sebagai direktur rumah sakit ini tidak usah dipertahankan lagi. Xiaobei, ibu yang membuatmu terseret. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Anak tanpa ibu bagai rumput layu. Aku suka bersama ibu. Xiaobei, bagaimana kalau suatu hari ibu benar-benar tiada? Kamu bawa ini dan cari ayah. Ibu tidak akan pergi. Xiaobei tidak akan membiarkan ibu celaka. Permisi, apakah ini Nona Ji? Tuan ketiga kami ingin bertemu Anda. Anda ini siapa? Saya adalah dokter utama, Dr. Ding, untuk anak bungsu keluarga Si. Tuan ketiga kami hari ini bertemu putri Anda, merasa dia sangat berbakat. Jadi, ingin merekrutnya untuk menjadi pendamping belajar anak bungsu keluarga Si untuk persiapan masuk SD. Sekarang ini modus penculik semakin keterlaluan. Ayo pergi. Nona Ji, saya bukan penculik. Tuan ketiga kami tulus. Dia hari ini sebenarnya mau ikut saya ke sini, tapi anak bungsu di jalan bertingkah tidak mau minum obat, jadi terpaksa saya yang datang dulu. Aku mau, Mama. Jangan lari! Lepaskan aku. Kamu pencuri kecil ini, berdiri. Aku pernah lihat kamu, dokter si brengsek kecil itu. Itu anak bungsu kami. Aku tidak peduli siapa kamu, aku sehat walafiat, tidak sampai miskin harus menjual anak. Nona Ji, Tuan ketiga kami bilang, asal Anda setuju, dia bersedia membayar putri Anda 500.000 per bulan untuk biaya pendampingan. Aku mau. Aku mau. Xiaobei, Bagus sekali. Penyakit Mama akhirnya ada harapan. Mama, tadi kan Mama bilang, aku harus masuk TK, menjadi pendamping belajar si tuan kecil. Dengan begitu, bisa dapat biaya pengobatan dan juga bisa belajar. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini uang muka, 10 juta. Setiap pagi jam 8, Pak Tiga akan menjemputnya, lalu mengantarnya pulang jam 8 malam. Bodoh, mau jadi pendamping belajarku? Ember air ini hanya peringatan untukmu. Kalau kamu tidak pergi dengan baik-baik, yang akan kusiramkan padamu bukan air lagi. Kamu bisa menghindar? Kamu belum tentu bisa menghindar. Bocah nakal ini sakit apa? Kalau kedinginan, apa akan memperparah penyakitnya? Tuan muda punya gangguan kepribadian antisosial ringan. Ini penyakit kejiwaan. Tuan bilang, menderita sedikit akan membantu pemulihannya. Berani-beraninya kau menyiramku. Gila, aku akan lapor ke ayahku. Akan kuhilangkan kau dari kota laut. Kau pikir kau bos besar ya? Kayaknya kau kecanduan drakor sampai berhalusinasi. Berani-beraninya kau memukulku. Seumur hidupku belum pernah ada yang berani memukulku. Mulai hari ini sudah ada. Kurasa kau memang kurang didikan. Obat semahal itu ibuku saja tidak mampu membelinya. Kau malah membuangnya. Karena sudah menerima uang ayahmu, hari ini akan kuajari kau sopan santun. Aduh, aku tidak berani lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan obat lagi. Kumohon. Tuan tiga kali ini, jangan pukul aku. Teman belajar yang dicari untuk tuan muda ternyata tepat sekali. Jangan pukul aku, tolong. Jangan pukul aku, jangan kejar aku. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kau tahu siapa yang kau pukul? Apa ibumu yang hampir mati itu yang menyuruhmu datang untuk menghancurkan pekerjaanku? Dekan Ji ini adalah... Aku tahu siapa dia. Dia sama seperti ibunya, cuman orang rendahan yang ingin jadi orang kaya. Tikus ya harusnya tinggal di selokan. Ibumu orang rendahan.
Kamu seumur hidup juga akan tetap rendahan. Tempat seperti keluarga Si bukan tempat untukmu. Ikut aku. Aku tidak mau pergi. Aku mau di sini untuk cari uang obati ibu. Aku tidak pergi. Cepat pergi dari sini. Diberi hati malah minta jantung. Jangan salahkan aku nanti. Menjadi beban Xiaobei. Juga tidak bisa beri dia keluarga yang utuh. Karena sudah mempekerjakan putrinya, seharusnya aku datang berkunjung langsung. Bapak, ada masalah di rumah. Kamu masuk dulu. Aku harus pulang sebentar. Ya, Anda siapa? saya asisten presiden grup C. Mempekerjakan putri Anda sebagai guru pendamping kecil. Itu adalah presiden kami. Grup C, yaitu keluarga Ji dulu ingin menikahi keluarga si itu. Presiden kami sibuk, tidak bisa pergi. Jadi, dia menyuruh saya untuk membawakan Anda beberapa suplemen. Dia sangat mengagumi putri Anda, anak laki-laki kecil di keluarga kami. Di bawah bimbingannya, pasti bisa berubah. Saya akan menaruhnya untuk Anda. Kamar rawat inap ini, saya sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Barang-barang ini tolong Anda bawa kembali. Apa? Apakah rumah sakit menyulitkan Anda? Nyonya Ji, tenang saja. Rumah sakit ini juga milik grup C. Anda bisa tinggal dengan tenang. Tidak ada yang berani mengusir Anda. Ternyata pelindung Ji Ruyao adalah mereka. Kalau Xiaobei pergi ke keluarga si mereka, bukankah akan berbahaya? Bajingan kecil, mati kau! Berhenti. Berhenti. Ayah, Pak Tiga, aku tidak sengaja menabrak Nian-Nian. Kalau ada apa-apa dengan anakku, aku akan minta nyawamu. Semua karena dia. Pak Tiga, aku melihat anak haram ini memukul Nian-Nian, makanya aku lakukan itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja, aku sudah telepon polisi untukmu. Bantu aku. Aku juga melakukan ini untuk membela Nian-Nian. Xiaobei, ada yang terluka? Ayah Sinian hebat sekali. Andai saja dia ayahku. Dia yang kusewa untuk menemani Sinian belajar. Aku yang menyuruhnya memukul Sinian. Kalau begitu, mau pukul aku juga? Kamu yang menyewa? Bagaimana mungkin? Ini. Sinian? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku jelas-jelas tidak menginjak gas habis-habisan untuk menabraknya? Bagaimana Nian-Nian bisa mati, Tuan? Percayalah padaku, aku benar-benar tidak sengaja menyakiti Nian-Nian. Seorang yang bahkan terhadap anak bisa tega melakukan ini. Binatang pantas, jadi direktur rumah sakit. Seseorang bawa pergi Ji Ruyao untukku. Mulai hari ini semua bisnis di bawah keluarga Si tidak boleh ada anggota keluarga Ji yang muncul. Setelah aku mengurus Nian-Nian, aku akan minta nyawamu. Aku tidak, Tuan, percayalah padaku, aku tidak. Nian-Nian. Ayah yang salah. Ayah tidak seharusnya bersikap begitu keras padamu. Aku tahu sejak kecil kamu kurang kasih sayang ibu, menderita gangguan bipolar, masih memaksamu makan begitu banyak obat-obatan yang tidak kamu sukai, membaca buku yang membuatmu pusing. Si brengsek kecil ini beruntung sekali punya ayah yang begitu menyayanginya. Ayah salah Nian-Nian jika ada kesempatan untuk mengulang semuanya. Ayah pasti akan membiarkanmu tumbuh dengan bebas. Paman si Xiaobei punya kemampuan menghidupkan kembali orang mati, apa Anda percaya? aduh, sakit. Aduh, Sakit.
Xiaobei, mundur sedikit, jangan sampai darahnya mengenai kamu. Dasar anak nakal. Sekarang kamu semakin berani ya. Sakit. Berani-beraninya pura-pura mati menipu ayah. Aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Ayah, pelan-pelan, pelan-pelan. Ji Xiaobei, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aduh, ayah, aduh. Tuan muda lukanya terlalu parah. Perkiraannya butuh waktu untuk pulih. Aku yang memukulnya. Aku yang menyuruhnya. Memukul anak itu melanggar hukum. Yang memukulmu adalah aku, bukan Paman Si. Coba lihat, kalau kamu lapor polisi, apakah polisi akan peduli? Xiaobei, ibu dengar kamu masuk rumah sakit. Ini sebenarnya bagaimana sih? Xiaobei, Mau mati? Kamar siapa yang berani kamu masuki? anakku ada di dalam. Yang tinggal di sini adalah anak muda dari keluarga Tuan Si ketiga. Kamu tidak akan menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluarga Si, kan? Jangan buang-buang kata dengannya. Bawa dia pergi. Pergi. Pergi, lepaskan aku. Bu, bagaimana Anda bisa datang? Kalau aku tidak datang lagi cucu kesayanganku, masih ada jalan hidup? Nenek, Anda pasti harus membela Nian-Nian. Nian-Nian adalah satu-satunya cucu emas kesayangan. Aduh, sayangku kecil, ayahmu bagaimana bisa begitu kejam aku memukulmu sampai seperti ini? Nenek, bukan ayahku yang memukul. Dia yang memukulku. Ibu jangan salahkan Xiaobei. Xiaobei adalah pendamping belajar yang aku cari untuk Nian-Nian. Kamu minggir. Ibu? Kamu adalah mengganggu cucu besarku, bukan? Jangan kira ayahku suka padamu, lalu kamu bisa jadi pendamping belajar anak muda ini. Lewati nenekku ini, pasti kamu tidak bisa. Gadis kecil ini wajahnya cantik dan segar sekali. Andai saja dia cucu perempuanku. Si Nian pura-pura mati menipu Paman Si. Dan menyia-nyiakan obat-obatan mahal itu. Memukulnya saja sudah ringan. Jika Anda benar-benar sayang padanya, suruh saja Paman Si memecat Xiaobei. Aduh, mana mungkin nenek tega memecatmu? Aduh, Amitabha. Akhirnya ada seseorang yang bisa mengatasi si tukang onar kecil di keluarga kita ini. Nak, kamu harus tinggal. Kamu harus bantu nenek memperbaiki kebiasaan buruk si Nian. Nenek, bagaimana bisa nenek membantu orang lain melawanku? Aduh, Nian, nenek ini juga untuk kebaikanmu. Kamu harus menjaga tubuhmu, perbaiki kebiasaan buruk itu. Kalau tidak, sisa hidupmu akan hancur. Paman Si, aku semalaman tidak pulang. Ibu pasti khawatir. Bolehkah aku hari ini? Oh, aku kurang pertimbangan. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku kan anak kandung ayah. Kenapa dia begitu suka pada Ji Xiaobei itu? Jangan bilang, aku juga suka. Apa katamu? Aduh, Nian, kata nenek suka Nian. Ayo nenek ajak kamu jalan-jalan. Kalau mama ada, dia pasti tidak akan tinggal diam melihat ayah memperlakukanku seburuk itu. Ayo, cepat. Aku benar-benar mencari anakku. Aku juga pernah memperkenalkan wanita-wanita terpandang, tapi dia tidak suka satupun. Aku tidak mau wanita-wanita biasa itu. Aku hanya mau mamiku sendiri. Ayah selalu bilang, mama tidak mau aku lagi. Tapi aku tidak percaya. Mama hanya terpisah dengan Nian-Nian. Suatu hari, dia akan turun seperti malaikat dari langit dan menemukan Nian-Nian. Pergi. Wah, mamiku benar-benar jadi malaikat datang mencariku. Mama benar-benar jadi malaikat datang mencariku. Kalau adik kembar laki-laki Xiaobei masih hidup, seharusnya sudah sebesar ini juga. Mama, Nak, maaf menabrakmu, tapi aku bukan mamamu. Kamu tidak terluka, kan? kamu adalah mamaku. Mama di dalam mimpi Nian-Nian persis seperti kamu. Sepertinya juga anak malang yang tidak punya mama. Kalau dia benar-benar anakku, alangkah baiknya Bibi meskipun bukan mamamu, tapi Bibi tahu, dimanapun mamamu berada pasti selalu mengingatmu. Mama. Nak, kamu ini kenapa setiap ketemu orang, kamu panggil mama? Dia adalah mamaku, Mama. Aku mau mama. Nian, jangan nakal lagi. Kalau kamu benar-benar ingin punya mama, aku akan suruh ayahmu memilih dari gadis-gadis terbaik di seluruh kota, memilihkan yang terbaik untukmu. Aku tidak nakal. Apakah dia mamaku? Coba tes saja, pasti tahu. Tidak tahu juga bagaimana kabar Xiaobei sekarang. Apakah keluarga Si mengganggunya? Kemarin seharusnya aku tidak setuju dengan keluarga Si. Mama. Ibu. Halo, Bu.
Mohan, ada masalah besar. Cepat pulang. Apa Sinian yang bermasalah? Tunggu, aku segera ke sana. Paman Si, ibu saya ada di depan. Cepat pulang untuk melihat Sinian. Xiaobei, bilang ke ibumu, aku pasti akan berkunjung lain kali. Iya. Ibu, Xiaobei, kamu membuat ibu sangat khawatir. maafkan ibu. Kemarin terlalu banyak hal yang terjadi. Aku bahkan tidak sempat memberi kabar kalau aku baik-baik saja. Xiaobei, keluarga Si adalah pendukung Ji Ruyao. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi menjadi teman belajar si bungsu keluarga Si. Tapi Bu, Paman Si dan Nenek Si sangat baik kepadaku. Xiaobei, kamu harus berjanji pada ibu. Jangan pergi ke rumah keluarga Si lagi. Baiklah. Ibu. Ibu, Bagaimana keadaan Sinian? Bukan masalah nian-nian, tapi... Tuan ketiga, Nyonya tua, hasil tesnya sudah keluar. Si bungsu dan wanita itu hasil tes DNA. Tuan muda, hasil tes DNA dengan wanita itu untuk hubungan ibu dan anak adalah 0. Nian, apa yang sudah Bapak bilang? Kamu tidak boleh sembarangan lagi mencari seseorang di jalan lalu mengakuinya sebagai ibumu. Jiruyin, selamanya kamu jangan harap bisa bertemu dengan anakmu sendiri. Tuan muda, hubungan darah tidak bisa dipaksakan. Dia memang bukan ibumu. hubungan orang tua dan anak antar makhluk hidup berbasis karbon paling rendah ada 30%. Kalau kamu dibandingkan dengan babi, mungkin saja ada 80% hubungannya. Kamu menganggapku seperti makhluk bersel tunggal ya? Memang anakku, walaupun sekolahnya tidak banyak, tapi pengetahuannya cukup banyak. Ternyata ada penjelasan seperti itu? Katakan, siapa yang menyuruhmu menukar laporan itu? Aku, Ji. Jangan lupa utangmu. Tidak ada yang menyuruhku. Katakan. Laporan tes DNA yang asli di mana? Ketemu. Hubungan ibu dan anak adalah 99,99%. Ternyata gadis itu benar-benar ibu kandung Nian. Ayah, aku mau tawarkan hadiah 100 juta di seluruh kota untuk menemukan ibu. Mungkinkah dia benar-benar kembali? Pak Tuan, bagaimana penanganannya? Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota laut. Pak Tuan, aku tahu salah. Ampuni nyawaku. Pergi, kasihani nyawaku. Pak Tuan, ampuni nyawaku. Syukurlah, akhirnya ketemu ibu kandung Nian. Menantuku yang manis. Mama. Tapi gadis itu kurus tinggal tulang, pasti hidupnya susah di luar. Nanti kalau dia sudah kembali ke keluarga Si, aku pasti akan memberinya kompensasi yang layak. Nenek, kalau gitu ayo kita cari Mama. Jangan pergi. Dulu dia meninggalkanmu, sekarang ngapain kamu cari dia? Mama pasti punya alasan. Aku harus menemukannya dan menanyainya langsung. Kalau ayah tidak mengizinkanku mencari Mama, aku tidak akan minum obat lagi. Biarkan aku mati sakit, supaya ayah tidak punya anak lagi. Sinian kamu. Aduh, keluarga Si sudah 18 generasi hanya punya satu keturunan. Mohan, kamu juga tidak bisa punya anak. Kalau Nian, sampai terjadi sesuatu padanya, nenek tua ini tidak mau hidup lagi. Ya sudah, baiklah. Aku cari, oke? Xiaobei, walaupun Pak Tuan sudah bilang, ibumu boleh tinggal di rumah sakit, tapi kondisi ibumu semakin parah. Kalau tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan sampai akhir bulan ini. Pak Tuan, semua kamar di gedung ini sudah diperiksa. Tidak menemukan orang yang kalian cari, hanya tinggal kamar terakhir ini. Ji Xiaobei, kenapa kamu di sini? Ini kamar ibuku. Tentu saja aku di sini. Ternyata ini kamar ibunya. Yang bisa melahirkan Ji Xiaobei seperti ini wanita gila. Pasti bukan ibuku. Paman Si, kalian mencari Xiaobei? Jangan so akrab, kami datang untuk mencari. Xiaobei, paman datang untuk memberitahumu jaga baik-baik ibumu. Sedangkan untuk urusan pendampingan belajar, kamu tidak perlu buru-buru. Yang perlu buru-buru adalah Paman Si. Xiaobei, ada yang ingin dikatakan padamu. Maaf ibu, untuk biaya pengobatan ibu hal yang Xiaobei janjikan pada ibu mungkin tidak bisa dilakukan. Paman Si, bisakah Paman terlebih dahulu membayar biaya pendampingan belajar padaku? Aku janji dalam 1 bulan akan membuatnya menjadi anak yang baik. Ji Xiaobei, apa maksudmu? Di mana aku bukan anak yang baik? Xiaobei, kebiasaan seseorang tidak bisa diubah dalam semalam. Kamu yakin? Jika Paman Si tidak percaya, bisa beri aku masa percobaan 3 hari. Jika hasil 3 hari ini Paman tidak puas,
Aku rela meninggalkan pekerjaan ini. Tapi jika 3 hari ini paman puas harus bayar gajiku di muka. Baik, 3 hari Ji Xiaobei, tunggu saja. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Tuan muda, cobalah makan sedikit. Kata Dokter Ding, kalau kamu tidak minum obat tepat waktu, penyakitnya kambuh. Kamu bisa kehilangan kendali. Paman dan nenek bilang, asal tuan muda mau minum obat, semua mainan ini jadi milik tuan muda. Mainan-mainan ini sudah lama ku bosan. Sudah ku bilang, kalau mamaku tidak ditemukan, aku tidak akan minum obat. Nasib orang memang berbeda-beda. Kalau saja Xiaobei punya mainan sebanyak ini, pasti akan kujual semua untuk biaya berobat mama. Ini Gaun. Aku yang pesan dari desainer high-end khusus untukmu. Perhiasan-perhiasan ini, paman Simu sengaja cari pengrajin dari luar negeri untuk dibuatkan khusus buatmu. Pamanmu ini sungguh baik padamu. Xiaobei. Coba dulu, lihat ada yang kamu suka. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Xiaobei, kamu sudah mendidik Nian-Nian. Ini semua hadiah untukmu. Mama pernah bilang, tidak pantas menerima pemberian tanpa jasa. Xiaobei hanya mau menerima gajinya sendiri saja. sok suci. Bukannya dia cuma mengincar uang keluarga si kita. Bicaranya sok muluk-muluk. Kalian kan ingin aku minum obat? Asal kalian mengusir dia dari keluarga si kita, aku akan patuh minum obat. Sialan, ini semua obat-obat khusus impor dari luar negeri. Uang berapapun tidak bisa membelinya. Sinian. Kau turun sekarang. Kulitmu gatal lagi ya? Awas ku bikin kau seperti bola. Mohan, Xiaobei itu tangannya kuat sekali. Jangan-jangan Nian-Nian sampai cedera. Tenang saja. Xiaobei itu anak yang tahu batas. Jangan pukul aku lagi, Kak Bei. Aku salah, Kak Bei. Jangan pukuli aku lagi. Aku janji akan minum obat dengan patuh. Aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Kalau aku lihat kau berulah lagi, menyia-nyiakan obat-obat ini, tunggulah hukuman dariku. Memang benar, ada saja yang bisa menaklukkannya. Si biang onar kecil ini, harus Xiaobei yang menanganinya. Sayangnya mereka bukan kakak beradik kandung. Kalau tidak, Xiaobei bisa tinggal selamanya di rumah kita. Tuan muda, cuaca sedingin ini di rerumputan ini, mana mungkin ada ulat bulu? Misalnya pun kita dapat menangkap satu, mengingat sifat Nona Xiaobei, belum tentu juga takut. Tetap harus dicoba. Aku takkan membiarkan si gadis menyebalkan Ji Xiaobei itu menginjak-injak kepalaku begitu saja. Apa ini? Sinian, malam-malam begini nggak tidur. Lagi ngapain di taman? Aku mau memetik bunga di halaman, buat dikasih ke Xiaobei, biar aku berterima kasih karena dia mau nemenin aku belajar. Kamu jadi begitu pengertian. Orang bisa berubah kok. Bapak mempekerjakan Xiaobei, bukannya untuk mengubah aku. Ayah, besok kan ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini adalah ingin bertemu Mama. Bisa janji? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki rekaman CCTV. Besok sudah ada kabarnya. Malam dingin, cepat masuk ke dalam. Ternyata Xiaobei memang punya kemampuan. Baru sehari aja, Nian-Nian sudah berubah segini banyak. Kalung ini, kayaknya aku pernah lihat di Ji Xiaobei. Aku siang tadi dengar Nona Ji bilang, kalung peninggalan mamanya, hilang di taman, minta kita bantu cari. Peninggalan mamanya, pasti barang yang penting ya, Ji Xiaobei. Kali ini kamu jatuh ke tanganku. Cucu sayang, pesta ulang tahun yang nenek atur tahun ini. Kamu suka nggak? Andai Mama ada di sini. Tenang aja, ayahmu sudah pergi ke rumah sakit, mengambil rekaman CCTV hari itu. Pesta ulang tahun hari ini, pasti bisa ketemu mamamu. Kalau gitu aku ada satu permintaan lagi. Bisa nggak Bapak mengizinkan Xiaobei ikut pesta ulang tahunku? Katanya hari ini juga ulang tahunnya. Aku mau kasih kejutan buat dia. Sinian memang selalu tidak suka padaku. Ini hari ulang tahunnya. Lebih baik aku tidak pergi dan merusak suasana hatinya. Aku sudah janji pada ibu untuk tidak lagi pergi ke rumah keluarga Si. Kalau sampai dia tahu, pasti dia akan marah. Nona Ji, si bocah kecil di rumah kami bilang, hari ini adalah hari terakhir masa percobaan 3 harimu. Apakah bisa meminta Pak Si untuk membayar di muka 500.000 itu? Sepenuhnya tergantung performa si bocah loh.
Baik, aku janji padanya. Pulang dan beritahu Sinian. Hari ini pasti kuberikan dia hari ulang tahun yang paling tak terlupakan. Baik. Ruin, lagi masak mie ya? Hari ini ulang tahun Xiaobei. Aku masakan dia semangkuk mie panjang umur. Kalau begitu, sampaikan salamku untuk Xiaobei. Selamat ulang tahun. Jangan buang-buang tenaga. Ji Xiaobei sekarang sudah naik kelas dengan mendekati keluarga Si. Kamu pikir dia masih mau makan sampah yang kamu masak ini? Xiaobei sudah berjanji padaku tidak akan pergi ke rumah keluarga Si lagi. Jiruin, kamu pura-pura suci apa sih? Ji Xiaobei pergi pagi pulang malam ke rumah keluarga Si. Masa kamu sebagai ibunya tidak menyadarinya? Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kamu cuma ingin melalui Ji Xiaobei untuk menggoda tuan ketiga Si. Tapi lebih baik kamu lupakan saja niat itu. Yang pantas untuk tuan ketiga hanya aku? Bukan kamu, wanita hamil di luar nikah yang tak tahu malu ini. Hentikan. Anak karam! Berani-beraninya kau mendorongku. Percaya tidak percaya, aku akan segera usir kalian berdua dari rumah sakit ini. Asisten Paman Si bilang, ibu boleh tinggal di sini terus sampai sembuh. Justru kamu, Paman Si sudah jelas-jelas mencopot jabatanmu, menyuruhmu pergi dari rumah sakit, tapi kamu masih saja bertindak semaumu di sini. Aku akan telepon dia sekarang dan tanya. Lihat, sebenarnya apa masalahnya? Kau tunggu saja. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Xiaobei, bukannya kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu masih berhubungan dengan keluarga Si? Aku 6 tahun yang lalu, keluarga Ji sudah ingin menjodohkan diri dengan keluarga Si. Ji Ruyao sudah pasti mengincar keluarga Si. Di saat seperti ini kamu malah nekat pergi ke keluarga Si. Apa akhirnya akan baik untukmu? Perkataanku, kamu memang tidak pernah mendengarnya ya? Sudah aku bilang, kenapa tidak didengar? Kenapa? Ibu. Tuan ketiga. Rekaman CCTV wanita yang bak menabrak tuan muda itu sudah kami temukan. Ternyata memang dia. Dalam 10 menit aku ingin semua informasi Okta tentang wanita ini. Baik. Ibu. Xiaobei. Aku tahu, semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikan ibu. Tapi ibu tidak boleh egois seperti itu, hanya untuk diriku sendiri, lalu membiarkanmu terjebak dalam bahaya. Tapi Bu, Paman dan Nenek dari keluarga Si itu orang baik. Mereka tidak akan menyakiti Xiaobei. Anak bodoh, tidak ada orang jahat yang menulis kata jahat di wajahnya. Ya, aku bisa menjadi seperti sekarang ini, karena dulu mempercayai orang yang salah. Jadi, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mengalami hal yang sama seperti ibu. Hari ini kamu harus tinggal di kamar rumah sakit. Jangan pergi kemana-mana. Ibu, hari ini adalah hari terakhir magangku di keluarga Si. Asalkan bertahan sampai hari ini, Paman Si akan membayarku biaya operasi sebesar 500.000. Ji Xiaobei, seharusnya ibu yang melindungimu. Mana tega membiarkanmu yang merawat ibu. Tenang saja, ibu punya cara. Kamu tinggal diam di sini saja. Direktur Si, wanita yang Bapak cari tinggal di depan. Namanya Ji Ruyin. Sudah 7 tahun dirawat di rumah sakit kami. 7 tahun lalu? Tepat saat aku mengirim orang untuk menjemputnya. Mungkinkah dulu dia tidak menepati janji karena ada alasan tersembunyi? Katanya dia masih punya anak perempuan. Ibu dan anak itu saling bergantung. Kadang biaya pengobatan saja tidak mampu dibayar. Hidup mereka sangat sulit. Apa? Dia masih punya anak perempuan? Pantasan selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah muncul. Ternyata dia punya anak dengan pria lain. Siluet yang sangat familiar. Direktur Si, tidak mencari ibu kandung si kecil lagi? Wanita yang tega sekali. Untuk apa mencarinya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada orang tidak? Lepaskan aku.
mundur selangkah. Paman Si, Xiaobei, siapa yang mengurungmu di sini? sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Paman Si, pesta ulang tahun Sinian sebentar lagi akan dimulai. Aku sudah janji padanya akan hadir. Ayo kita segera ke sana. Ayah, besok adalah ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini adalah ingin menemukan mama. Bisakah saya berjanji? Xiaobei, supir paman ada di lantai bawah. Kamu pergi dulu saja. Paman masih harus membantu Sinian menemukan ibunya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun ini Nian-Nian meminta hadiah ulang tahun secara aktif. Bu, aku baru saja menyinggung Sanye. Sekarang aku datang ke sini di pesta ulang tahun Tuan Muda. Jangan-jangan Sanye marah. Putriku cantik luar biasa. Sanye pasti langsung lupa marah begitu melihat wajahmu. Tenang saja, nanti aku akan bicara dengan Nyonya Si tentang perjodohan. Tanpa Jiruyin dan Ji Xiaobei, ibu anak perempuan brengsek itu menghalangi, pasti kamu akan menjadi wanita paling terhormat di keluarga Si. Nian-Nian, sejak kapan kamu tertarik dengan barang-barang seperti ini? Ini untuk mama nanti. Ngomong-ngomong, Nek, di kotakmu, apakah masih ada gelang giok hijau kekaisaran yang diwariskan dari dinasti Qing itu? Bagaimana kalau nanti diberikan ke mama sebagai hadiah pertemuan? Dasar kamu licik, rupanya sudah dari awal mengincar barang nenek. Tenang saja, hadiah yang nenek siapkan untuk mamamu. Hanya akan lebih, tidak akan kurang. Nenek sudah menyiapkannya untukmu. Kota Jing 10 villa di lokasi paling ramai, 6 pulau di luar negeri, serta 3 anak perusahaan di bawah grup perusahaan keluarga kita, Si. Semuanya untuk mamamu. Bagaimana? Dengan pengaturan nenek seperti ini, apa kamu puas? Puas, Nian-Nian paling sayang nenek. Hari ini mama pulang. Nian-Nian harus jadi anak baik. Lebih baik jangan ganggu Ji Xiaobei. Tenang, aku punya cara untuk membuat ibu anak perempuan itu hilang selamanya. Ibu percaya padamu. Nona Ji, cincin dan kalung yang kamu minta bantuanku untuk cari waktu itu, Tuan Muda sudah menemukannya untukmu. Beliau menaruhnya untukmu di lantai atas. Silakan ambil sendiri. Tolong sampaikan terima kasihku ke Sinian. Dia akhirnya melakukan satu hal baik. Pergi lihat. Barang-barang di lantai atas cukup untuk menghabisi nyawa si brengsek kecil ini. Xiaobei. 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 Kenapa kamu tidak mendengarkan kata mama? Keluarga Si yang seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa mencapainya? Sanye ini benar-benar tidak bisa ditebak. Siang tadi masih cemberut bilang tidak mau mencari. Sekarang dia berubah pikiran. Sanye, sudah sampai. Ini kamarnya. Bukankah ini kamar tempat Xiaobei dikurung siang tadi? Mungkinkah Xiaobei adalah putri wanita itu? Xiaobei juga ulang tahun hari ini. Kalau begitu, mungkinkah Xiaobei juga... Aku tidak boleh lagi membebani Xiaobei. Rumah sakit ini lebih baik tidak usah diinapin. Sudah tahu si Sinian si tukang usil itu nggak mungkin baik hati ngembaliin kalungku. Lantai atas seluas ini nggak tahu dia naruh barangnya di mana.
Mana orangnya? Kalian cari siapa? Dr. Wang, ini adalah Bapak Si San Shao, pemegang saham rumah sakit. Beliau datang untuk mencari ibu dan anak yang menginap di kamar ini. Mereka tadi baru saja mengurus proses keluar rumah sakit. Lalu kamu tahu mereka pergi kemana? Tidak tahu, tapi saya punya data dan foto mereka. Mungkin Bapak sih bisa menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah foto anak perempuannya yang menginap di kamar ini. Ternyata Xiaobei bukan anaknya. Gadis di foto ini kelihatannya baru berusia 3 atau 4 tahun. Kita sudah tidak bertemu selama 6 tahun. Sepertinya dia sudah memiliki pria lain. Pasti, ada yang bisa saya bantu. Saya mungkin bisa mencoba menghubungi mereka untuk Anda. Mengingat dia sudah memiliki kehidupan baru sendiri, buat apa lagi mengganggunya? Tidak usah. Ayo kita pergi. Keluarga Ji dan keluarga Si sangat dekat. Kepala sekolah Ji Ruyao sangat membenci ibu dan anak Ruyin. Saya mengganti foto Xiaobei juga berharap bisa melindungi mereka. Anjing gila di kamar lantai atas itu. Tapi itu adalah hadiah dari paman ketiga untuk ulang tahun pertama Tuan Muda. Banyak pelatih anjing tidak bisa menjinakkannya. Katanya pernah menggigit sampai cacat seorang pelayan. Benarkah? Menurutmu Ji Xiaobei, gadis kecil kurus kering seperti itu, apakah akan menjadi santapannya? Sungguh tidak mengecewakan sebagai putriku. Taktik bunuh dengan tangan orang ini, bahkan ibu tidak bisa memikirkannya. Atas nama Tuan Muda, singkirkan Ji Xiaobei. Ji Ruyin pasti akan membenci keluarga Si. Mungkin saat itu dia begitu emosi, bahkan kita tidak perlu turun tangan, dia sudah mati karena cemas. Berhenti, Ji Ruyin. Ini adalah rumah keluarga Si. Bukan tempat untuk wanita sembarangan sepertimu. Aku cari Xiaobei. Ketemu langsung pergi, nggak akan lama-lama. Ji Ruyin, dulu kamu berulah melahirkan anak yang nggak jelas siapa bapaknya, sampai dikeluarkan dari keluarga Ji oleh ayahmu. Sekarang masih mau bawa anak haram itu ke rumah keluarga Si, buat merusak Tuan Muda keluarga Si, biar keluarga Si menyalahkan kami, ya? Ternyata Ji Xiaobei itu anak haram yang lahir di luar nikah. Nggak heran dia punya aura preman. Kalau Tuan Muda bergaul sama orang kayak gitu, pasti bakal ketularan kebiasaan buruk. Xiaobei punya ayah, dia bukan anak haram. Punya ayah? Ayahnya sekarang di mana? Kamu sama saja dengan ibu lacurmu yang mati itu, mengandalkan sedikit kecantikanmu, lalu langsung ingin menyelundupkan anak ke keluarga Si. Coba lihat dirimu sendiri, ada bagian mana dari tubuhmu yang bisa menandingi Yao Yao? Walaupun Tuan ketiga mencari ibu tiri untuk si bocah, dia pasti tidak akan sudi memilihmu. Justru keluarga Si itu yang membayar 500.000 untuk memohon anakku datang. Bukan kami yang berusaha mendekati mereka. 500.000? Apa kamu yang sudah gila atau Tuan ketiga yang sudah gila? Anakmu yang tidak berguna itu, si pembawa sial, memangnya ada bagian mana yang layak dibayar 500.000 oleh Tuan ketiga? Aku tidak mau bicara lagi dengan kalian. Aku mau cari anakku. Anakmu tidak ada di sini. Dia sudah kukirim ke suatu tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Xiaobei ada di mana? Ji Ruyao, kembalikan anakku. Ibu, tolong selamatkan Xiaobei. Xiaobei kesakitan. Xiaobei. Xiaobei. Tahan dia. Lepaskan aku, Xiaobei. Kakak, Xiaobei memang sudah biasa nakal. Siapa tahu dia pergi kemana setelah meninggalkan keluarga Si. Kalau kamu terus-terusan membuat keributan seperti ini, yang akan disalahkan keluarga Si adalah kamu. Kamu berani masuk ke keluarga Si. Kamu tuli ya? Tidak dengar Nona Ji bilang, anakmu sudah tidak ada di sini. Tapi aku jelas-jelas mendengarnya tadi. Mendengar apa? Nona Ji adalah orang yang paling dipercayai Tuan ketiga. Perkataannya adalah keinginan Tuan ketiga. Sebentar lagi Tuan Muda akan turun. Tuan ketiga pasti tidak ingin orang sembarangan seperti kamu mengganggu Tuan Muda. Cepat usir dia. Ayo pergi. Apa aku berhalusinasi? Xiaobei sakit sekali. Aku mendengarnya. Itu suara Xiaobei. Xiaobei, lepaskan aku. Kakak, kamu berhalusinasi saja. Lantai atas adalah area terlarang keluarga. Tidak ada yang berani ke sana. Karena di sana ada anjing gila.
Cukup untuk merobek-robek orang. Xiaobei. Xiaobei-ku. Aku mohon. Kumohon. Biarkan aku menyelamatkan anakku. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskannya? Kata dokter Wang, kamu alergi alkohol. Minum alkohol akan membuat kondisimu kambuh dan menyebabkan kematian. Kalau kamu mau minum botol anggur ini, aku bisa pertimbangkan. Kalau kamu mau minum sebotol arak ini, aku bisa pertimbangkan. Apa maksudnya asal aku minum? Kuwakai melepaskan Xiaobei? Ayo minum. Minum. Sekarang kamu harus tepati janjimu. Lepaskan Xiaobei ya. Kakak, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kami sama sekali belum pernah melihat Xiaobei. Kami memang tidak melihatnya. Kamu... Kakak, kamu kebanyakan minum sampai mabuk ya? Jijik banget. Kalian cepat usir dia keluar. Jangan sampai penyakit kotor apapun menular ke tuan muda. Ayo pergi. Ayah sudah menemukan mama untukku. Nian. Ayah, mamaku mana? Mama. Ji Ruyao, masalah yang lalu belum kuhitung denganmu. Kali ini kamu mau buat onar apa lagi? Pak Tiga, ini semua salahku. Ini adalah kakak saya yang hamil di luar nikah. Kehilangan anaknya, lalu dia datang ke sini dan mabuk-mabukan di pesta ulang tahun tuan muda. Saya akan segera menyuruh orang mengusirnya keluar. Mama benar-benar berubah menjadi malaikat datang menjemputku. Tolong selamatkan Xiaobei. Ayah, tunggu. Tadi tante ini bilang sepertinya tolong selamatkan Xiaobei. Tuan muda, kumohon padamu, kumohon selamatkan anak perempuanku, Ji Xiaobei. Dia dikurung oleh Ji Ruyao di lantai paling atas. Apa lantai atas? Ada anjing gila di lantai atas. Xiaobei pasti tidak akan... Dia. Cepat selamatkan Xiaobei. Xiaobei adalah... Sebenarnya Xiaobei itu milikmu, kakak. Lebih baik kamu segera selamatkan Xiaobei. Mungkinkah kamu ingin dia tinggal di keluarga Si seumur hidup? Iya. Jika latar belakang Xiaobei terungkap, keluarga Si pasti akan membawanya. Pergi dariku. Mengapa perasaanku terhadapnya sangat familiar, melihatnya menderita? Hatiku terasa sangat sakit. Tenang saja, jika Xiaobei bersama kita, keluarga Si mengalami masalah, aku pasti akan memberimu penjelasan. Bagaimana ini? Pergi. Xiaobei. Aku pergi. Sinian, anjing yang kamu pelihara ini bahkan lebih sulit dijinakkan daripada kamu. Anjing ini, tapi master pelatih anjing internasional. Tidak berani mendekat, bisa dijinakkan olehmu. Ji Xiaobei, aku benar-benar sedikit mengagumimu. Kalau begitu sekarang, kita harus menghitung utang antara kita. Sinian, mengapa harus membawa ibuku barang yang ditinggalkan untukku? Tinggal di lantai atas, mengajakku ke sana untuk menyakitiku. Sinian, apa ini ulahmu? Bukan aku. Aku sudah menyuruh Mbak Wang mengembalikan kalung ini ke Xiaobei. Kenapa bisa muncul di lantai atas? Mbak Wang, apa yang sebenarnya terjadi?
Iya. Iya, Jiruyao. Nona Ji, melihat aku mengantarkan cincin untuk Xiaobei, lalu menghentikanku. Dia memberiku sejumlah uang, menyuruhku membuang cincin itu ke lantai atas. Jiruyao, kamu masih punya hati nurani tidak sih? Xiaobei masih kecil, mana bisa kamu tega melakukan hal kejam seperti ini padanya? Kamu berani memukulku? Memukul binatang tak berperi kemanusiaan sepertimu nggak perlu nunggu hari baik. Dia ternyata si Mohan. Tuan si ketiga. Jiruyin berani-beraninya kau memukul Yao Yao. Aku akan bilang ke ayahmu, lihat nanti dia bagaimana menghukummu. Bagus. Kalau begitu, kirimkan saja semua video dari keluarga si hari ini ke dia. Biar dia lihat. Anak perempuan berhati ular yang dia besarkan ini pantas atau tidak dipukul. Kamu? Kau berani mengancamku? Terus kenapa? Jiruyao, bagaimanapun kau perlakukan aku bisa tahan. Tapi kalau kau berani menyakiti Xiaobei, meski harus mempertaruhkan nyawaku ini, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Sanye, Aku hanya ingin membela Nian Nian, membuatnya lega. Xiaobei itu liar dan semena-mena. Dia mengganggu Nian Nian saat kau tidak ada. Nian Nian kan tubuh besar di hadapanku. Aku memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Mana tega aku membiarkan ada orang menyakiti dia seperti ini. Haruskah aku memberitahunya kalau Xiaobei sebenarnya juga anaknya? Tapi dulu dia tidak menepati janji untuk menjemputku. Lalu malah punya anak laki-laki dengan orang lain. Kalau dia tidak menginginkan anak perempuan Xiaobei ini. Sebenarnya, Siapa suruh kau memperlakukan seperti anak kandung? Aku punya mama sendiri, dan aku sudah menemukan mamaku. Jangan-jangan si Nian dan Sanye sudah tahu kalau Jiruyin adalah wanita itu dulu? Mamaku dia? Meski ibu kandungku belum datang ke sini, tapi bukan berarti kamu bisa menggantikannya. Wanita jahat sepertimu. Jiruyin. Putramu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin si Nian adalah anakmu? Meski aku sangat membenci Ji Xiaobei, aku tidak pernah ingin dia mati. Jangan gunakan namaku untuk menyakitinya. Ayah, aku tidak suka dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi di keluarga Si. Bawa mereka pergi. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda. Mulai hari ini, mereka dilarang menginjakkan kaki di keluarga Si. Tuan ketiga, kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kami didukung oleh keluarga Ji. Tunggu. Ibu Ji mengingatkanku dengan benar, kalian membuat keributan di keluarga Si, membiarkan kalian pergi begitu saja terlalu mudah. Mulai hari ini, keluarga Si akan memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Ji. Semua perusahaan di kota laut yang terkait dengan keluarga Si tidak akan lagi mendukung keluarga Ji. Kalian bisa menunggu untuk binasa sendiri. Bawa mereka pergi. Tuan ketiga, jika ayah tahu aku yang merusak kerja sama dengan keluarga Si, dia pasti tidak akan membiarkanku. Tuan ketiga, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Apakah kau lupa dulu si Nian adalah aku yang membawanya kembali ke keluarga Si? Bawa mereka pergi. Tuan ketiga, lepaskan aku. Apakah si Nian benar-benar? Lepaskan aku. Barusan Jiruyao bilang, si bocah laki-laki itu dia yang bawa pulang. Itu berapa tahun yang lalu? Di rumah sakit mana? 6 tahun lalu, rumah sakit ibu dan anak Renai. Walaupun sama-sama 6 tahun lalu, tapi rumah sakitnya berbeda. Jiruyin, kamu berhayal apa lagi? Mana mungkin nasibmu sebaik itu? Ibu! Ambulans, cepat panggil ambulans. Ibu, kalau saja Xiaobei hari ini tidak pergi ke keluarga Si, ibu pasti tidak akan begini. Xiaobei, tenang saja. Aku sudah memanggilkan Dr. Zen yang terkenal dari luar negeri untuk memeriksa ibumu. Dia pasti akan baik-baik saja. Jika benar ada hari itu, aku akan menyerahkan mereka ke ayah mereka. Hari ini akhirnya tiba juga. Xiaobei, dia adalah anak perempuanmu. Xiaobei dia adalah perempuan Mohan. Mohan ada masalah. Nian jatuh darahnya banyak yang keluar. Cepat pergi lihat dia. Paman Si. Xiaobei, jaga baik-baik Ibu Dr. Sen di luar negeri pasti akan membantunya melewati masa sulit ini. Kamu sekali lagi meninggalkan kami. Ibu ini sebenarnya bagaimana? Nian bilang mau cari ibu kandungnya. Langsung berlari keluar karena marah ditabrak mobil yang lewat.
Aku juga ingin menemukan ibunya. Tapi wanita yang kejam itu sudah. Bagaimana keadaan Nian? Keadaannya sementara stabil, tapi luka si tuan kecil cukup kompleks. Operasi ini hanya Direktur Ji Ruyao yang bisa melakukan. Sanye tidak hanya memutuskan kerjasama dengan keluarga Ji kami, tapi juga mencopot jabatanku sebagai direktur rumah sakit. Sekarang, jangan katakan menjalin hubungan pernikahan dengan Sanye. Bahkan bertemu dengannya sekali saja sudah susah. Semua ini gara-gara Jiruyin si jalang itu. Hidupnya sendiri sengsara ya sudah. Masih mau menyeret Ruyao, kami ikut sengsara. Lauji, katakan sesuatu dong. Jiruyin telah menggagalkan pernikahan Yao Yao dengan Sanye. Kali ini kau jangan sampai mudah-mudah melepaskannya. Kenapa kau buru-buru? Yang memang hakmu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Yao Yao, tenang saja. Aku jamin mulai sekarang, anak durhaka itu tidak akan pernah lagi membawa anak haram itu muncul di hadapanmu dan mengganggumu. Ayah memang yang paling menyayangiku. Xiaobei, jangan khawatir. Kondisi ibumu sudah stabil. Melihat dia baik-baik saja, aku juga jadi lega. Terima kasih, Dr. Wang. Xiaobei akan mengantarkan ibu. Jangan salahkan aku. Aku hanya menjalankan perintah Tuan Ji. Kamu mau apa? Nona Ji, aku di sini untuk membalut lukamu. Aku juga lulusan Universitas Kedokteran. Memangnya ada cara ganti perban seperti ini? Kamu sebenarnya siapa? Karena kamu sudah tahu, aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku kesini untuk mengambil nyawamu. Tolong. Si Mohan, kamu dengar aku minta tolong? Tolong. Kondisi Nian masih belum jelas, hidup atau mati. Kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Cepat cari Nona Ji, agar dia bisa mengoperasi Nian. Bajingan. Bajingan, matilah kau. Tolong. Ibu. Tunggu sebentar. Tuan Tiga. Benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Siapa yang menyuruhmu melukainya, Tuan? Tuan Tiga. Saya tidak tahu dia adalah orang Tuan. Sekarang kau sudah tahu. Tuan Tiga, ampunilah saya. Saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Saya mohon padamu. Saya mohon maafkan saya. Memaafkanmu? Kau lukai wanita saya sampai seperti ini. Memaafkanmu? Kalau saya memaafkanmu, apa pantas saya disebut pria? Tuan Tiga, bukan saya. Saya juga hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Direktur Ji, Anda akhirnya kembali. Tuan muda keluarga Si, operasi penjahitan arteri hanya menunggu Anda untuk melakukannya. Operasi penjahitan arteri?
Ya, dulu Anda satu-satunya orang yang berhasil melakukan operasi ini. Asalkan Anda bisa menyelamatkan Tuan Muda, Tuan Tiga pasti akan menganggap Anda sebagai penyelamat. Semua syarat akan dipenuhi untuk Anda. Mau apa lagi? Aku sudah melakukan seperti yang kau mau. Diusir papa dari rumah, kehilangan status sebagai lulusan baru fakultas kedokteran, dan jadi tukang bersih-bersih. Masih belum cukup kau menyusahkanku. Kakak, kamu salah paham. Kalau kamu mau bantu aku melakukan operasi penjahitan arteri, aku bisa minta ampun pada papa agar kamu bisa pulang. Benarkah? Operasi penjahitan arteri, tentu saja aku bisa. Tapi aku butuh waktu untuk persiapan. Bagus sekali, Direktur Ji. Maka nasib putra bungsu keluarga Si sepenuhnya ada di tangan Anda. Oh ya, apakah tadi malam rumah sakit menerima seorang pasien alergi bernama Jiruin? Betul. Bagaimana Anda tahu? Sekarang orangnya sudah diselamatkan. Sudah dipindah ke ruang perawatan biasa. Ya Oyao, tenang saja. Aku jamin mulai sekarang anak durhaka itu pasti tidak akan lagi membawa anak haram itu muncul di hadapanmu dan mengganggumu. Aku sudah menyiapkan orang. Begitu Jiruin dipindah ke ruang perawatan biasa, langsung bertindak padanya. Sial. Perintah siapa? Ya. Itu epilepsi, harus segera ditangani. Orang ini harus diselamatkan. Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya berani mencabut nyawa orang di wilayah keluarga Si. Baik. Kamu tahu, selama 6 tahun ini berapa kali aku mencarimu. Kamu jelas-jelas ada di rumah sakit keluarga Si. Kenapa tidak mau mencariku? Apakah kamu benar-benar tega sampai-sampai Nian, anak kandungmu sendiri, kau tinggalkan? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin anakku kehilangan ibunya, walaupun kamu juga tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Anak, mungkinkah? Apakah dia sudah tahu kalau Xiaobei adalah anak perempuannya? Masalah anak itu adalah kesalahanku dulu padamu. Dia punya anak laki-laki dengan orang lain. Xiaobei tidak pernah dekat dengannya sejak kecil. Bisakah dia benar-benar berlaku adil? Tapi kamu sudah punya anak laki-laki. Xiaobei dia... Mohan, cepat pergi lihat Nian. Dia pendarahan parah, kata Dr. Ding. Kalau tidak segera dioperasi, akan terlambat. Urusan kita berdua akan kita selesaikan setelah Nian sembuh. Tapi sekarang, maukah kamu ikut denganku untuk menjenguk Nian? Anaknya, aku pergi menjenguk. Tidak pantas kan? Lebih baik tidak usah. Anak perempuanku belum pulang. Aku harus menunggunya. Di hatinya, ternyata dia hanya peduli pada anak perempuannya. Baik, sangat baik. Kamu mau apa ke sini? Kamu tidak diterima di sini. Kakak, jangan bicara terlalu cepat dong. Kartu hitam ini masih ingat? Maniti adalah barang peninggalan ibuku untukku. Kembalikan padaku. Bukan cuma kartu ini, semua yang ibumu tinggalkan untukmu ada di tanganku, termasuk abu jenazahnya. Asal kamu buat aku sedikit saja tidak senang, aku bisa kapan saja menyebarkan abu jenazah si tua bangka itu. Berani kamu. Ayah juga tidak akan setuju. Jiruin, jangan-jangan kamu pikir di hati ayah masih ada ibumu dan ada kamu sebagai anak perempuannya? Ayah naik jabatan karena ibumu mewarisi harta keluarga kakekmu. Itu adalah noda seumur hidupnya. Jujur saja, perawat yang baru saja ingin mencabut nyawamu itu adalah yang diatur oleh ayah. Kebetulan di kartu ini masih tersisa 1 juta. Cukup untuk menyelesaikan operasimu, lalu bawa anak perempuanmu, cari tempat yang sepi dan jalani hidup yang baik. Kamu sebaik itu hati?
Tentu saja aku punya syarat. Aku ingin kamu membantuku melakukan satu operasi. Satu operasi, 1 juta. Sangat berharga, kan? Operasi penjahitan arteri. Buat kamu ini gampang banget. Kamu gantikan aku untuk operasi ini. 1 juta rupiah langsung kuberikan. 1 juta. Kamu cuma mau beli nyawa anak muda keluarga Si, lalu jadi nyonya muda keluarga Si. Jiruyin, apa maksudmu? Terlalu sedikit. Jangan kurang ajar. 1 juta untuk membeli seorang petugas kebersihan sepertimu. Untuk 1 kali operasi, sudah harga yang sangat tinggi bagimu. Tapi operasi ini hanya aku yang bisa melakukannya. Pilih kata, tambah uang nggak atau kamu lakukan sendiri? Kamu mau berapa? 5 juta, ditambah semua barang peninggalan ibuku. Dan aku mau uangnya diberikan sekarang juga. Jiruyin, kamu memanfaatkan situasi ya? Tidak boleh? Baik, aku berikan. Tapi kamu harus jamin, operasinya tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Kalau tidak, kamu yang akan mengurus jenazah anakmu. Jangan kira aku sama seperti kamu, si tukang makan. Lukanya ada di bagian kaki. Kamu tinggal letakkan saja di bawah, jangan buang-buang waktu. Aku yang operasi, tak perlu kamu ikut campur. Semoga Buddha melindungi. Lindungi cucuku, Sinian. Pasti bisa melewati cobaan ini dengan selamat. Menurutmu, Jiruyao masih muda sekali. Bisakah dia melakukan operasi ini dengan baik? Kita baru saja bermusuhan dengannya. Jangan-jangan dia akan balas dendam? Bu, tenang saja Bu. 6 tahun lalu, Jiruyao adalah satu-satunya yang berhasil melakukan operasi ini. Nian pasti akan baik-baik saja. Tapi hatiku ini terus berdebar-debar. Xiaobei pijit nenek ya. Nenek pasti akan merasa lebih baik. Xiaobei, kok kamu datang? Kata Dokter Wang, Mama sudah melewati masa kritis. Dia tinggalkan pesan untukku. Bilang mau ke kantin beli makanan. Jadi aku ingin mampir lihat si Nian. Tenang saja, Nek. Si Nian orang baik, pasti ditolong Tuhan. Pasti tidak akan ada apa-apa. Kalau saja Nian bisa separuh pahammu. Tidak sampai sekarang terbaring di ruang operasi. Xiaobei. Kalau kamu benar-benar cucuku, alangkah baiknya. Jiruyin, apa yang terjadi? Bukankah kamu menjamin pasti aman? Nonaji, apa yang terjadi, Nonaji? Selesai. Seharusnya aku sudah memikirkannya dari dulu. Dasar bodoh, 6 tahun tidak menyentuh pisau bedah, pasti sudah tidak berguna lagi. Jika dia tidak ada lagi, Xiaobei akan menjadi satu-satunya anak keluarga Si. Sinian adalah satu-satunya penerus keluarga Si. Kalau sesuatu terjadi padanya, keluarga Si pasti akan membunuhku. Nonaji, bagaimana keadaan cucuku? Apa yang terjadi? Nonaji, katakan sesuatu dong. Jika Sinian mati di tanganku, keluarga Si pasti tidak akan membiarkanku. Lebih baik aku maju dan mengaku sekarang. Operasi ini dilakukan oleh Jiruyin. Udah. Menyakiti anak orang lain untuk masa depan Xiaobei, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Lagi pula, Sinian benar-benar anak yang baik. Tidak apa-apa, operasinya berjalan sangat lancar. Ibu. Jiruyao, 6 tahun lalu aku sudah sekali tertipu olehmu. Bahkan demi Xiaobei sekalipun, kali ini aku tidak akan menjadi penggantimu lagi. Langkah terakhir untuk menghentikan pendarahan, serahkan padamu.
Ingat, kamu harus menekan lukanya lebih dari 5 menit baru bisa dilepas. Kalau tidak, akan berbahaya. Jangan sok menggurui aku. Kamu pikir aku tahu lebih sedikit darimu? Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu apa. Operasi hari ini yang melakukan adalah aku, tidak ada hubungannya denganmu. Cuman tukang bersih-bersih aja. Basa-basi apa di depan aku? Lagi menekan 5 menit. Aku belum pernah dengar teori kayak gini. Bapak ketiga ibu. Bapak dan ibu, tenang saja. Si tuan kecil sudah lepas dari bahaya. Aku capek dikit nggak apa-apa. Yang penting si tuan kecil selamat. Bahkan nyawaku sekalipun. Aku rela. Nona Ji, terima kasih, terima kasih. Mama bilang, tante jahat Universitas Kedokteran, cuma setengah tahun kuliah, terus dikeluarin. Dia mana mampu nyelesain operasi kayak gini. Si brengsek kecil ini, jangan-jangan beneran mati diobatin dia. Nyawa Nian kamu yang selamatin. Kamu adalah penyelamat keluarga Si. Apapun syaratnya, selama aku bisa, kamu langsung ajuin aja. Beneran apapun boleh. Bapak ketiga, harapan papa dari dulu, yaitu pengen keluarga Ji kami bisa nikah sama keluarga Si. Kalau bapak ketiga gak mau, anggap aja Ruyong gak pernah bilang gini. Budi nyelamatin si tuan kecil. Bapak juga gak usah pikirin lagi. Paman Si yang baik banget. Masa mau nikah sama Tante Bailian? Aku harus cari cara buat bantu dia. Aku. Aduh, Pak Si ada masalah. Luka di kaki kiri Sinian buka lagi dan berdarah. Tidak mungkin, ini kan aku yang jahit selama 2 jam penuh. Jangan-jangan keterampilanmu kurang bagus sampai gagal menjahitnya. Tidak mungkin. Di sini bukan tempat anak haram sepertimu untuk ikut bicara. Xiaobei adalah pendamping belajar Sinian. Aku anggap dia seperti anakku sendiri. Siapa yang berani menyentuhnya, berarti menampar muka si Mohan. Tuan tiga, Nian ini aku selamatkan setelah berjuang keras operasi selama 6 jam. Baru bisa selamat. Aku sudah memberikan segalanya untuk Nian, mengorbankan semua yang kumiliki. Bagaimana Tuan bisa membiarkan seorang gadis kecil menghinaku seperti ini? Kamu yakin luka di kaki kiri Sinian sudah kamu jahit dengan baik? Ini kan teknik jahitan ibumu sendiri, mana mungkin salah, aku yakin. Kamu benar-benar yakin? Apalagi akal-akalan si bocah ini? Sudahlah, hari ini statusku sebagai penyelamat keluarga Si harus aku pastikan. Aku yang melakukan sendiri, tentu saja yakin. Tapi Sinian kan lukanya di kaki kanan. Sinian Shang terluka jelas kakinya yang kanan. Dasar anak haram ini lebih menyebalkan daripada ibunya yang tak berguna itu Sanye. Saya baru saja selesai operasi, sangat lelah. Jadi bingung, luka tuan muda memang di kaki kanan saya sendiri yang melakukan operasinya. Saya hanya sesaat tidak menyadari. Apakah kamu tidak menyadari, atau operasi ini sama sekali bukan kamu yang melakukannya? Berhenti. Direktur Si ini asisten saya magang yang belum lulus dari Universitas Kedokteran hanya melakukan pekerjaan kasar di ruang operasi. Berbalik. Sanye dia benar-benar hanya asisten kecil sangat penakut tidak pantas ditampilkan. Diam. Aku suruh kamu berbalik. Director G. Mungkin saya salah menebak operasi Nian Jiruyao yang melakukannya? Kakak, supaya penggantian ini tidak ada celah, kamu harus mau tinggal di ruang operasi, sendiri sebentar. Ikat saja. 6 tahun yang lalu, saya satu-satunya orang yang menyelesaikan operasi ini. Pak Ji, Anda mencurigai saya seperti ini? Apa Anda sengaja tidak mau mengakui? Sepertinya, operasi itu benar-benar diselesaikan olehnya sendiri. Jika saya setuju dengan syarat pernikahan aliansinya, wanita itu, lalu bagaimana? Ibu-ibu yang menyelamatkan saya. Ibu yang menyelamatkanku. Nian masih di bawah pengaruh bius, lagi ngomong ngawur. Bapak, lebih baik segera dorong Nian kembali ke kamar pasien. Istirahat yang baik ya. Nian. Hei, brengsek kecil, jangan bikin kami kaget. Cepat bangun. Ini apa yang terjadi?
Bukannya kamu bilang jahitan operasinya sempurna tanpa cacat? Apakah benar seperti yang dikatakan Jiruin? Kapas penahan darah harus ditekan cukup lama. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Saya juga tidak tahu kenapa dia bisa. Masih diam saja ngapain? Cepat panggil Dr. Ding dari gawat darurat untuk menyelamatkan. Baik, saya segera pergi. Kenapa melihat anak ini terluka hati saya merasa sangat sedih? Tuan kecil kehilangan banyak darah, mendesak butuh banyak darah panda. Tuan muda kehilangan banyak darah, sangat butuh golongan darah langka. Kalau gitu cepat ambil stok darah dari bank darah. Transfusikan untuk Nian-Nian. Tuan 3, stok golongan darah langka di semua rumah sakit kota ini sudah hampir habis. Saya pikir di antara keluarga kalian apakah ada yang bergolongan darah ini? Bisa mendonorkan darah untuk Tuan muda dulu. Di keluarga kami, selain Nian-Nian, tidak ada yang bergolongan darah ini. Jianren Jiruin ini mewariskan gen golongan darah langka kepada Sinian. Sampai aku mau tunjuk diri saja nggak ada kesempatan. Apakah Tuan muda benar-benar sudah tidak tertolong? Saya yang akan donor. Paman Si, saya bergolongan darah langka. Saya bisa donor darah untuk Sinian. Xiaobei, Paman berterima kasih padamu. Setelah Nian-Nian melewati masa sulit ini, pasti akan carikan ibumu Dr. Ding terbaik di dunia untuk mengobatinya. Tidak boleh, Ji Xiaobei tidak boleh donor darah untuk Nian-Nian. Kerabat sedarah tidak boleh mendonorkan darah. Ji Xiaobei dan Sinian adalah saudara kembar. Kalau ada masalah saat transfusi darah, asal-usul Ji Xiaobei akan terbongkar. Kenapa? Jangan-jangan Xiaobei adalah... Xiaobei masih terlalu muda. Transfusi darah dalam jumlah besar secara gegabah bisa menimbulkan masalah. Nanti akan sulit menjelaskan pada ibunya. Kebetulan, magang ini juga punya golongan darah langka. Dia pasti mau membantu. Benar kan? Nona Ji, kalau kamu benar-benar bisa cari orang untuk transfusi darah buat Nian-Nian, kamu sama saja sudah menyelamatkan Nian-Nian 2 kali. Jadi penyelamat besar keluarga Si. Ada keinginan apapun, saya bisa bantu wujudkan. Sanye, Nyonya, transfusi darahnya sudah selesai. Tuan muda akan segera bangun. Dokter Ji, terima kasih banyak. Dengan disukai Nyonya Si, aku jadi Nyonya Si, hanya masalah waktu saja. Ibu. Paman Si, Sinian sudah bangun. Nian-Nian ayah di sini, Ibu di mana? di ruang operasi. Aku jelas-jelas melihatnya. Masa sih di ruang operasi ada orang lain? Ini tidak mungkin. Obat bius bisa menyebabkan halusinasi dalam waktu singkat. Nian-Nian masih kecil. Dia pasti tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Dia cuma dibius, bukan jadi bodoh. Masa tidak bisa membedakan? Kalau begitu mungkin aku yang berhalusinasi. Bagaimana mungkin Mama bisa muncul di ruang operasi untuk mengoperasiku? Tante Ji, terima kasih sudah menyelamatkan Nian-Nian. Ternyata sama bodohnya dengan ibumu yang tidak berguna itu. Ini semua kewajibanku. Asal bisa membantu Samye, aku sudah puas. Nian-Nian ngantuk, mau istirahat sebentar. Kalau begitu kita pergi dulu, biar Nian-Nian istirahat. Papa. Bisa tinggal temani aku sebentar? Nian-Nian, apa kamu mau bilang sesuatu ke Papa? Yang mengoperasi Nian-Nian. Bukan Tante Ji. Cincin ini sudah penyok karena terinjak, belum sempat diperbaiki. Tapi ini satu-satunya bukti identitasku. Semoga si Mohan bisa melihatnya dan tahu kebenaran tentang operasi itu. Ibu. Nian-Nian, kenapa kamu punya cincin ini? Di ruang operasi, Mama yang kasih. Ayah, aku nggak salah lihat. Yang selamatin Nian-Nian itu Mama. Nian-Nian, kamu bisa nunggu ayah sebentar? Ayah mau urus sesuatu dulu.
Ayah mau cari mama. Ayah, tolong ya. Pastiin ketemu mama. Baik. Ayah pasti bantu kamu cari mama. Xiaobei, kenapa kamu masih di sini? Hari ini hari terakhir masa percobaanku. Paman Si. Tidak boleh. Ji Xiaobei tidak boleh donor darah untuk Nian Nian. Tenang saja Xiaobei, biaya operasi 500.000. Aku akan transfer semuanya, tidak kurang sedikit pun. Tapi paman sekarang punya urusan yang harus dilakukan. Bisa tolong bantu jaga Nian Nian sebentar? Ibu Xiaobei dengan wanita itu memang terlalu banyak kemiripannya. Ditambah lagi dengan sikap Jiru Yao, kalau Xiaobei benar anakku. Bawa ini untuk tes DNA, cepat. Tuan Tiga, Anda curiga. Oh ya, perawat epilepsi itu sudah sadar. Dia memang tidak mengaku, tapi orang kita sudah periksa rekeningnya. Ditemukan 3 hari lalu Direktur G dari grup G pernah transfer sejumlah uang ke kartunya. Keluarga Ji lagi. Keluarga Ji mereka sebenarnya sudah menyembunyikan berapa banyak perbuatan kotor dariku. Ayah, aku tidak salah lihat. Orang yang menyelamatkan Nian Nian adalah mama. Ayo pergi ke ruang operasi. Nona Ji, kalau tidak segera dioperasi, nyawamu bisa tidak tertolong. Mama, aku akan berusaha cari uang untuk biaya operasimu. Tolong! Tolong aku. Tolong aku, ayah. Tolong aku. Jangan panggil aku ayah, kau tidak pantas. Jiruin, ternyata kau sama tidak tahu malunya dengan ibu jalangmu itu. Bahkan membawa pulang anak haram. Memiliki anak perempuan jalang sepertimu, sungguh mempermalukanku. Anak-anakku mempunyai ayah. Mereka bukan anak haram. Memang mempunyai ayah. Entah ayah mereka adalah pengemis pinggir jalan atau preman di bar. Aku ulangi sekali lagi. Mereka bukan anak haram. Tidak, aku tidak boleh biarkan ayah tahu. 2 anak haram yang dilahirkan Jiruyin adalah anak tuan ketiga. Ayah mereka adalah si... Tidak peduli siapa ayah mereka, tidak mengubah fakta mereka anak haram. Jiruin. Saat operasi tadi kau kan sombong sekali. Minta uang dariku. Uang ini anggap saja sebagai bayaran nyawamu. Jangan salahkan ayah kejam. Salahkan saja dirimu yang tak sepandai Ruyao. Bisa mendapatkan kasih tuan ketiga, membiarkanmu hidup hanya akan mencoreng nama keluarga Ji. Pergilah temui ibumu di alam baka. Pak Tiga, ayah datang ke sini. Pak Tiga, ayah datang menjengukku. Sekalian bantu aku merapikan alat-alat operasi. Ayah sengaja mencari aku? Ayah, aku sudah menyelamatkan Nian Nian. Pak Tiga berjanji akan memenuhi satu permintaanku. Aku sudah bicara dengannya soal pernikahan. Katanya akan dipertimbangkan. Pak Tiga, kalau Ruyao benar-benar bisa menikah ke keluarga Si, ini benar-benar sebuah kehormatan besar bagi keluarga Ji. Mana orangnya? Orang apa? Ibu kandung anakku. Pria yang punya anak dengan Jiruyin ternyata adalah Pak Tiga sih. Kalau Pak Tiga tahu aku berulang kali berusaha mencelakai Ruyin, pasti dia tidak akan membiarkanku. Ternyata orang yang dia cari bukan aku, melainkan ibu kandung si Nian. Mungkin di hatinya, aku sama sekali bukan orang yang penting. Dia adalah
Kami tidak pernah melihat wanita ini. Meskipun dulu Sinian yang kuambil kembali, tapi justru dia yang meninggalkannya di ruang bersalin. Ya, Tuan. Wanita yang begitu kejam itu. Mengapa Tuan masih mengingatnya? Karena Ruyo begitu mencintaimu. Lebih baik Tuan. Diam. Sebelum menemukannya, aku tak akan terlibat dengan wanita manapun. Tak heran dia melanggar janji tahun itu. Ternyata dia begitu mencintai Ibu Sinian. Nama Sinian ini pasti juga karena merindukan wanita itu. Baru diberikan kan? Sebaiknya kalian tidak berbohong. Kalau tidak, setelah besok, kota laut tak akan ada keluarga Ji lagi. Tuan, ada hal lain lagi? Tuan, dengarkan penjelasanku, Tuan. Ruin. Tuan, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Tuan. Sanya. Suka mengikat orang. Sanya, aku benar-benar tidak tahu dia adalah wanita Anda. Nah, sekarang kamu tahu kan? Ayah. Tunggu sebentar. Baik. SS Sanya, aku salah, Sanya. Sanya, aku salah, Sanya. Sanya, kumohon lihatlah aku telah menyelamatkan nyawa Nian-Nian. Sanya. Lepaskan ayahku. Mengingat kamu telah menyelamatkan Nian-Nian. Nyawa Nian-Nian, dia yang menyelamatkannya. Apa hubungannya denganmu? Kamu sudah tahu semuanya. Kalau bukan karena aku menyuruh orang menyelidiki nilaimu saat masuk fakultas kedokteran, aku hampir tertipu olehmu. Suka sekali menggantikan orang lain melakukan operasi, ya? Siapa ada di sini? Potong urat tangan Jiruya, buat dia tidak bisa memegang pisau bedah seumur hidupnya. Dan yang tua ini suka mengikat orang. Ikat dia selama 7 hari 7 malam. Ya. Tuan ketiga. Tunggu. Jangan-jangan dia timbul rasa iba. Aku ingin melakukannya sendiri. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja. Jiruyao, pakai cara dari 6 tahun lalu untuk melawanku. Kamu pikir aku akan seperti dulu, tidak waspada? Ujin. Xiao Bei ternyata memilihmu sebagai teman belajar adalah keputusan yang tepat. Lihat, sekarang Nian-Nian jadi sangat penurut. Dia tidak hanya minum obat sendiri, tapi juga suka membaca dan menulis. Ibuku bilang, dengan belajar kita bisa mengerti banyak hal dan menjadi orang yang jujur. Sinian, kamu lagi nulis apa? Coba lihat. Enggak ada apa-apa. Enggak ada yang bagus buat dilihat. Aku cuma nulis asal-asalan. Jangan-jangan tulisan yang mencela aku? Cepat, tunjukkan padaku. Baiklah. Ini lihat. Nggak dikasih, hehe. Pokoknya nggak dikasih. Nggak dikasih, hehe. Mau diapain aku? Hahaha. Ayo, Sinian. Ayo. Hahaha. Sudah, kalian berdua anak-anakku. Jangan berisik lagi, nanti jatuh. Xiao Bei, kamu kenapa? Ji Xiao Bei, kamu pura-pura lagi ya. Xiao Bei, aku kasih lihat gimana. Jangan nakut-nakuti aku. Dadaku tiba-tiba sakit sekali. Ibu, apa ibuku kenapa sesuatu? Aku harus cari dia. Pak 3, apakah Anda keluarga Ibu Ji? Risiko operasinya sangat tinggi kemungkinan gagalnya.
Tapi kalau tidak dioperasi, mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Cepat! Anak perempuan. Tolong jaga baik-baik anak perempuanku. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, yang dia khawatirkan hanya anak perempuannya. Sama sekali tidak ada tempat untukku dan Nian-Nian. Pak, 3 hasil tes DNA sudah keluar. Xiaobei adalah putri kandung Anda. Aku juga melakukan tes untuk Xiaobei, dan tes untuk Tuan Muda sudah dipastikan. Mereka adalah kembar laki-laki dan perempuan. Putri kandungku selalu ada di sisiku. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Padahal ada begitu banyak kebetulan yang muncul di hadapanku. Tapi aku terus melewatkannya. Menyakiti mereka, ibu dan anak, menderita begitu banyak kesulitan. Ibu. Itu Xiaobei. Jiruyin, aku takkan melepaskanmu. Aku sama sekali takkan membiarkanmu. Yao Yao, cepatlah pergi minta tolong pada kakakmu. Suruh dia bicara baik-baik dengan Tuan San. Maafkan aku. Aku kan ayah kandungnya. Kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Jiruyin. Sekarang dia didukung si Mohan. Kamu pikir dia masih mau mengakui kamu sebagai ayah? 6 tahun lalu, ibunya baru meninggal. Kamu langsung bawa aku dan ibuku pulang. Lalu, usir dia dari keluarga Ji. Setelah dia hamil, kamu bahkan memakinya sebagai tidak bermoral. Putuskan hubungan ayah anak dengannya. Paksa dia kerja sebagai pembersih untuk menghidupi anaknya. Sekarang kamu malah berulang kali coba bunuh dia. Dia tidak suruh si Mohan habisi kamu, sudah sangat baik hati. Kalau aku tahu dia bisa mendekati Tuan San, mana berani aku perlakukan dia seperti itu. Ayah, hanya Jiruyin yang benar-benar hilang dari dunia ini. Baru kita ayah dan anak bisa selamat. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Ji Xiaobei adalah nyawa Jiruyin. Kalau kita genggam nyawanya masih takut dia tidak masuk perangkap. Ibu. Ini Xiaobei. Mami. Mama. Sinian. Aku mau mama. Sinian, aku mau mama. Mama lagi dioperasi di dalam. Kita harus tenang. Nian. Kenapa cuma kamu yang ikut? Xiaobei mana? Barusan ada yang kasih tahu nenek dan aku. Kamu udah ketemu mama. Aku langsung buru-buru ke sini. Xiaobei dia. Aku juga nggak lihat Xiaobei. Nian, ayah sekarang mau kasih tahu kamu sesuatu. Kamu harus dengar baik-baik. Xiaobei adalah kakak kandungmu. Jadi mamanya dia adalah mamamu juga. Apa? Dokter Wang, bagaimana kondisi ibuku? Gumpalan darah di otak Ibu Ji sudah menekan sarafnya selama 6 tahun. Walaupun sekarang sudah diangkat, tapi sarafnya sudah rusak. Dia mungkin selamanya tidak akan bangun lagi. 6 tahun yang lalu, bukankah itu tahun aku mau menjemput dia? Dan dia ingkar janji. Anda adalah dokter penanganan utamanya. Jadi apa yang terjadi 6 tahun lalu, Anda pasti tahu kan? Ruyin itu cuma gadis bodoh. Dulu dia hamil dan mengalami kecelakaan. Untuk melindungi bayinya, dia sampai cedera di otaknya. Ternyata dia sudah menderita selama ini. Iya, setelah itu dia tahu kalau hamil anak kembar. Aku pernah menyarankan dia untuk tidak mempertahankan bayi itu. Tapi dia tetap nekat melahirkan anaknya. Hingga penyakitnya bertambah parah. Mama luar biasa, tapi Dokter Wang, kenapa aku bisa terpisah dari mama dan kakak? Dulu, Ji Ruyao yang menolong persalinan Ruyin. Dia sengaja menunda waktu persalinan. Lalu membohongi Ruyin. Katanya anak laki-laki pertama sudah meninggal. Tak disangka, binatang tak berperi kemanusiaan ini malah memberikan anak itu kepada Tuan. Dulu, Ji Ruyao membawa Nian dan bilang padaku, dia anak yang dibuang ibunya. Katanya dia disaring dari bank data anak dan bilang itu anakku, lalu sengaja memberikannya padaku. Aku bahkan berterima kasih padanya dan mengangkatnya jadi direktur rumah sakit. Tak disangka semua ini adalah rencananya dari awal. Seseorang cari dan bawa Ji Ruyao ke sini. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Siap. Oh iya Tuan, yang paling Ruyin pedulikan adalah Xiaobei. Bagaimana kalau kita bawa Xiaobei ke sini? Mungkin bisa merangsang Ruyin untuk bangun. Nian, bantu ayah cari Xiaobei ya. Gawat, Xiaobei hilang. Aku akan keluar mencari Nian.
Kembali ke kamar pasien, aku melihat satu sepatu Xiaobei tergeletak di koridor. Jangan-jangan cucuku kenapa-napa. Mohan, kita baru saja menemukan Xiaobei kembali. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Siapa yang kenapa-napa? Bu Ruyin baru saja sadar. Kita tidak bisa menggunakan kabar hilangnya Xiaobei untuk mengejutkannya lagi. Aku mengerti. Anak baik, 6 tahun ini sungguh menyiksamu. Aku sudah menghubungi sanatorium terbaik di luar negeri. Kau akan dikirim ke luar negeri untuk pemulihan. Setelah kau sembuh dan kembali, aku akan mengadakan pernikahan untukmu dan Mohan. Mengadakan pernikahan. Benar ya, Anda salah paham. Di hatinya hanya ada ibu kandung Nian-Nian. Ibu kandung Nian-Nian, bukankah itu kamu? Bagaimana mungkin? Nian-Nian adalah anakmu. Dulu Jiruyao yang membawa Nian-Nian pergi. Dan membohongimu bahwa dia meninggal. Benarkah? Anakku masih hidup? Anakku benar-benar masih hidup? Sudah tidak apa-apa. Dengan aku dan anak di sampingmu, semuanya akan membaik. Xiaobei dan Nian-Nian? Aku ingin bertemu mereka. Mereka... Hari ini sudah agak malam. Sudah dibawa pulang ke keluarga Si untuk beristirahat. Besok pagi aku akan bawa mereka menemuimu. Tuan ketiga, begitukah caramu membohongi kakak? Ji Xiaobei jelas-jelas ada di tanganku. Bajingan kecil. Ayo, menangislah di depan kamera untuk ibumu. Semakin sedih, semakin baik. Bajingan kecil, kau cari mati. Berani menabrakku. Kakek jahat, kau jangan harap bisa mengancam mamiku dengan diriku. Siapa? Siapa yang kau sebut kakek? Wajah bisa ditutupi topeng, tapi suara tidak bisa. Aku tidak akan membantumu melakukan hal-hal yang menyakiti mama. Karena kau sudah mengetahuinya, maka aku tidak perlu lagi berpura-pura. Kau bilang tidak mau menangis, kan? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kakimu kupatahkan buat ibumu sedih. Kakak lari cepat. Berdiri. Ji Xiaobei jelas-jelas ada di tanganku. Jiruyao, kau masih berani datang. Bawa dia pergi. Jangan buru-buru dong. Bapak, tangkap saya. Putrimu tidak akan selamat. Apa yang kau lakukan pada Xiaobei? Bukankah kau bilang tadi Xiaobei sudah kembali ke keluarga Si? Ruyin, jangan khawatir. Xiaobei mungkin hanya sedang asik bermain, keluar dari rumah sakit. Putri saya yang paling mengerti. Dia bukan anak yang suka bermain-main. Benar, dia sekarang ada di tangan saya. Hanya dengan satu kata dari saya. Kau hanya bisa mencarinya di alam baka. Jangan sakiti dia. Itu tergantung pada ketulusan Bapak. Saya ingin 50% saham grup C dari Anda. Dan saya ingin Anda mengumumkan di depan media seluruh kota Anda. Si Mohan harus menikahi saya. Mimpi kali. Tidak bisa dilakukan. Kalau begitu, seumur hidup kalian jangan harap bisa bertemu putri kalian lagi. Hahaha. Syarat yang kau sebutkan bisa saya pertimbangkan. Tapi saya juga punya syarat. Saya ingin melihat apakah Xiaobei baik-baik saja sekarang. Tidak masalah. Ini, lihatlah. Ini, lihat. Gara-gara kamu ganggu kakakku. Yo, cepat selamatkan aku. Gara-gara kamu culik kakakku. Kakak, lari cepat. Berdiri. Gara-gara kamu memeras mamaku. Gara-gara kamu ganggu kakakku. Gara-gara kamu culik kakakku. Yo, cepat selamatkan aku. Cepat. Goblok, kamu goblok ya. Bahkan 2 anak kecil saja tidak bisa ditangani. Bagaimana bisa aku punya ayah yang tidak berguna sepertimu? Ini yang kamu bilang, anakku ada di tanganmu? Tapi menurutku situasinya sekarang, sepertinya ayahmu yang ada di tangan anakku. Mama, aku sudah menyelamatkan kakak. Aku segera bawa dia kembali menemuimu. Jiruyao, kita harus menyelesaikan urusan kita. Tangkap dia. Kakak, tolong aku. Kita kan saudara kandung. Kamu tidak boleh tinggalkan aku.
6 tahun yang lalu, kamu bohongi aku untuk operasi, paksa ayah usir aku keluar rumah. Waktu itu, kenapa tidak ingat kita saudara kandung? Kamu ganti anakku, buat aku terpisah dari darah dagingku selama 6 tahun. Waktu itu, kenapa tidak ingat kita saudara kandung? Kakek aku kamu yang memang tidak pernah anggap aku sebagai kakak, maka aku juga tidak perlu akui kamu sebagai adik, karena kamu tidak tahu menyesal. Maka habiskan sisa hidupmu di penjara. Gunakan sisa hidupmu untuk menyesali dosa-dosamu. Apa kalian tidak dengar perintah Nyonya? Bawa pergi. Jiruyin, kamu cuma lebih beruntung dariku. Aku tidak kalah darimu. Aku tidak kalah. Kamu tadi memanggilku apa? Nyonya. Kamu adalah satu-satunya Nyonya bagi si Mohan. Diberitakan, keluarga Si, orang terkaya saat ini, telah menemukan kembali nyonya muda dan putri mereka yang hilang selama 6 tahun. Di dalam villa, diadakan upacara reuni mewah. Aku tidak kalah, aku tidak kalah. Akulah nyonya muda keluarga Si. Kalau saja tahu yang punya hubungan dengan tuan ketiga adalah Ruyin, aku tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Kalau tidak, sekarang. Aku sudah jadi mertua orang terkaya. Sinian, apa kamu hari ini lupa minum obat lagi? Kakak, kasihanilah adikmu ini. Harta warisan ibumu di keluarga Ji, semua sudah dialihkan atas namamu. Ibu memberikan 10 villa di kota Jing dan 6 pulau di luar negeri semua untukmu. Nyonya Si sekarang adalah wanita kaya sejati. Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk menanggung aku dan anak kita? Tergantung penampilanmu. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Si telah memberi aku kesempatan ini. Dan terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk menemukanmu. Selesai.